Universitas Muhammadiyah Sukabumi berdiri sejak tahun 2003 dan telah tumbuh menjadi lembaga pendidikan yang dipercaya oleh masyarakat, ditandai dengan peningkatan jumlah mahasiswa di setiap tahunnya. Berbagai fakultas dan program studi yang ditawarkan, termasuk Fakultas Ilmu Sosial, memberikan kesempatan luas bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri. Di lingkungan UMI, organisasi kemahasiswaan seperti BEM dan himpunan mahasiswa berperan krusial dalam membentuk karakter kepemimpinan. Organisasi kemahasiswaan di UMI, khususnya BEM Fakultas Ilmu Sosial, memberikan wadah bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan kepemimpinan mereka. Melalui aktivitas organisasi, mereka berlatih mengolah sumber daya, berkomunikasi efektif, bernegosiasi, dan menyelesaikan masalah secara kolaboratif. Pengalaman memimpin di tingkat himpunan, seperti yang dialami oleh Faisal Sani sebelum menjabat menjadi Ketua BEM Fakultas Ilmu Sosial, menjadi bekal berharga dalam menghadapi tantangan kepemimpinan yang lebih kompleks. Proses pembelajaran kepemimpinan di UMI tidak hanya terbatas pada pelatihan formal, tetapi juga melalui pengalaman langsung dalam mengelola program kerja, berinteraksi dengan berbagai pihak, dan menghadapi dinamika organisasi. Hal ini sejalan dengan teori kepemimpinan situasional, di mana kepemimpinan berkembang seiring dengan pengalaman dan tantangan yang dihadapi. Dengan demikian, UMI menyediakan lingkungan yang mendukung pengembangan kepemimpinan mahasiswa yang dilakukan secara totalitas. Oke, nama saya Faisal Sani. Saya berasal dari Kabupaten Sukabumi, Kampung Cisarua Girang, Kecamatan Sukabumi. Saya memulai pendidikan dari SD MI Cisarua Girang dan melanjutkan di SMP Negeri 2 Kota Sukabumi, lalu di SMA Negeri 2 Kota Sukabumi, dan sekarang saya berkuliah di Universitas Muhammadiyah Kota Sukabumi. Oke, untuk motivasi saya sendiri, mungkin sebetulnya diawali dengan sebuah ketidaksengajaan, dimulai dari saya masuk di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Saya sebetulnya tidak ada niatan untuk berorganisasi karena saya menganggap organisasi di kampus seperti organisasi-organisasi SMA yang mungkin hanya mengerjakan program-program dan membantu guru-guru. Namun ternyata pola pikir saya terubah ketika saya menginjak semester 3 dan saya mengikuti himpunan, dan himpunan saya adalah Himpunan Ilmu Administrasi Publik. Dan kebetulan di saat saya pertama kali masuk di himpunan, saya ditempatkan di bidang partisipasi politik sebagai ketua bidang, dan selanjutnya saya menjalankan program-program di himpunan terlebih dahulu. Lalu mungkin ketika ada informasi-informasi mengenai pencalonan seorang anggota atau ketua badan eksekutif mahasiswa, di situ saya mulai meningkatkan kapasitas diri saya dan mempatenkan diri saya untuk berani menjadi seorang ketua badan eksekutif mahasiswa. Dan alhamdulillah pada hari ini saya mendapatkan atau menjadi seorang ketua badan eksekutif mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial. Oke, sebetulnya pasti lika-liku dalam organisasi itu pasti banyak dan tidak akan luput daripada tantangan, karena sebuah tantangan dan rintanganlah yang akan mendewasakan kita semua. Namun tentu sebagai seorang pemimpin harus bisa melihat ke bawah kepada anggota-anggotanya. Oleh karena itu sebetulnya saya menerapkan beberapa sifat yang memang harus dimiliki oleh anggota-anggota saya, mulai dari suportif, lalu konsisten, dan juga disiplin. Nah, cara saya mengatasi sebuah rintangan-rintangan itu tentu karena saya walaupun menjadi seorang ketua tidak bisa berjalan sendirian, karena dalam setiap masalah pun tentu saya dibersamai oleh wakil saya dan oleh anggota-anggota departemen yang ada di Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, tentu dengan teman-teman seperjuangan saya, masalah-masalah saya hadapi dengan cara mungkin ketika memang ada masalah khususnya rintangan di Badan Eksekutif Mahasiswa, saya selalu menggunakan pendekatan persuasif kepada anggota-anggota, dan saya tentu menggunakan kepemimpinan yang demokratis agar bagaimana caranya suara dari bawah sampai ke atas, dan tentu agar dalam pengambilan keputusan pun
bisa diterima dengan baik oleh kawan-kawan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Akli. Saya anggota dari pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial. Kebetulan saya di BEM Fakultas Ilmu Sosial ini menjabat sebagai Kepala Departemen Advokasi. Mungkin ketika berbicara tentang kepemimpinan dari pimpinan di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial ini, di sini Faisal Sani selaku gubernur, saya sendiri melihat dari visi dan misi yang beliau bawa. Nah, jadi kalau melihat dari visi dan misi yang beliau bawa itu akan menjadikan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial menjadi wadah yang inklusif dan aspiratif. Nah, artinya kepemimpinan beliau itu sangat terbuka. Jadi setiap ide dan gagasan yang saya bawa itu selalu bisa diimplementasikan untuk dilaksanakan dalam program kerja yang ada di BEM Fakultas Ilmu Sosial ini. Menurut saya sangat tepat ya, karena di Badan Eksekutif Mahasiswa ini juga terdiri dari departemen-departemen yang mana departemen tersebut sudah memiliki tugas dan wewenang sendiri gitu. Nah, jadi terkhusus saya di Departemen Advokasi, yang mana tugas dan wewenang saya itu mengkaji aksi-aksi strategis dan juga pengadvokasian. Nah, beliau memberikan beberapa tugas seperti isu-isu yang mana harus kita kaji. Nah, tentu itu menjadi tugas kita pun. Kalaupun ada tugas-tugas yang misalkan diberikan untuk departemen lain seperti departemen pengembangan sumber daya manusia, yang mana setiap daripada yang diberikan pada departemen pengembangan sumber daya manusia itu memang sudah menjadi tugas dan wewenang dari departemen tersebut. Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan Ketua BEMFES UMI, Faisal Sani, bukan hanya sekedar menjalankan tugas formal. Faisal terlihat sebagai sosok yang mampu menginspirasi dan memotivasi. Gaya kepemimpinannya yang fleksibel, inspiratif, dan partisipatif membuat anggota BEM merasa terdorong untuk berkontribusi dan terlibat aktif dalam organisasi. Mereka merasa bahwa kepemimpinan Faisal bukan hanya tentang menjalankan tugas, tetapi tentang membangun semangat dan kebersamaan dalam mencapai tujuan bersama.